Karena bagaimanapun juga semua manusia, tidak hanya mahasiswa milenial, semua orang sebenarnya butuh untuk diakui keberadaannya daripada dipojokin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang dipojokin. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, bicara tentang mahasiswa milenial era sekarang ini perkuliahan, gue mau katakan kita dosen pasti sudah sangat-sangat familiar ketemu dengan mahasiswa yang nggak on time, ya. Udah gitu suka bercanda yang mungkin sesuka hatinya, ya. Ditambah lagi mungkin gadget mulu gitu ya. Dan susah sekali melepaskan kebiasaan dia dari handphone tuh, seolah ya hidupnya memang hanya untuk handphone. 1 atau 2 jam saja lepas dari handphone udah bingung dia, udah gimana, nggak ngerti harus mau ngapain lagi tuh. Nah teman-teman dosen, gue pikir pada akhirnya kita juga harus mulai punya cara, strategi untuk bisa menghadapi semua kebiasaan-kebiasaan mahasiswa milenial ini, ya, bukan justru memaksakan kehendak kita yang jadi. Artinya yang gue mau katakan di sini adalah kalau kita terlalu idealis dalam hal mengajar, dalam hal bersikap di kelas, pada akhirnya nanti itu bisa jadi bumerang buat kita. Banyak juga akhirnya masalah baru yang akan muncul, ya, entah itu pada akhirnya mahasiswanya yang nggak masuk, dan ini akan menjadi buruk buat akreditasi, ya, atau juga buat image kita sebagai dosen, ya. Jadi sebenarnya kita juga tidak boleh terlalu santai. Artinya terlalu santai, kita tidak boleh juga terlalu memberikan kebebasan mahasiswa yang pada akhirnya mereka nggak punya attitude ke depannya tuh, nggak punya disiplin, ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan coba tuh memberikan pengalaman, memberikan juga beberapa tips bagaimana caranya kita menjadi dosen idaman, artinya menjadi dosen milenial yang kita sesuaikan dengan mahasiswa-mahasiswa milenial kita, yang pastinya kita sesuaikan dengan kebiasaan mereka, agar message, ilmu, materi, ya, pengetahuan yang kita ingin sampaikan itu dapat diterima mereka, terlebih bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan atau karir mereka. Oke teman-teman, seperti apa pembahasan detailnya? Namun sebelumnya terlebih dahulu, berinvestasilah dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, seperti apa detailnya? Check it out! Nah, tips pertama teman-teman untuk menjadi dosen milenial menurut pendapat gue adalah no baper tuh, ya. Kita harus benar-benar bisa menjadi dosen yang bisa lebih memahamin, lebih mengertiin mahasiswa. Otomatis lah, kita nggak boleh tuh berharap mahasiswa kita yang ngertiin kita. Ada 20 orang atau lebih, ya, dalam satu kelas, itu kita berharap mereka yang ngikutin gaya main kita. Mungkin pada saat kita dulu jadi mahasiswa, dosen kita menuntut hal serupa, ya. Tapi sekarang zamannya sudah berbeda, ya. Yang namanya dunia handphone, dunia gadget, dan kebiasaan yang ditimbulkan dari addicted-nya mereka dengan si handphone ini membuat banyak perubahan yang harus kita sikapin. Jadi menurut pendapat gua, no baper teman-teman dosen, ya, teman-teman pengajar. Jadi kita harus juga punya semacam pengertian yang lebih, kesabaran yang lebih terhadap mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin ada beberapa case lah, contohnya kayak mahasiswanya juga sering datang terlambat, ya, padahal kita menuntut mereka disiplin, ya. Dan juga atau mahasiswanya suka bercanda yang kelewatan, di saat kita butuh serius merekanya pula bercanda, ya. Atau contoh-contoh lainnya yang menunjukkan mereka memang berada di zaman milenial, ya. Yang paling sering mungkin handphonenya. Bagaimana pada saat kita ngajar mereka masih bermain handphone. Menurut pendapat gue, pendekatannya tetap harus lentur. Kita harus menjadi seniman. Dosen adalah seorang seniman, artinya di sini adalah memimpin dengan seni, ya, fleksibel gitu. Artinya kita di sini juga orang yang lebih senior dalam menjalani hidup dengan mahasiswa kita. Kitalah yang harus bisa mengertiin mereka, memahamin kenapa mereka bisa seperti itu, ya. Dan yang pastinya juga kita harus mengerti bahwa ayo, bagaimanapun juga kita ini dihadapkan sama pekerjaan yang sifatnya dunia akhirat lah kalau gue bilang. Kita ini menjadi bagus, mulia karena kita melatih anak orang. Sehingga kalau kita bisa memahami mereka terlebih dahulu dengan berharap nanti merekanya bisa nyambung tuh ke kitanya, ini akan menjadi imbalan yang bagus ke depannya. Yang paling penting adalah kita harus lentur, ya. Bila perlu kontra perkuliahan
itu kita maksimalkan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan supaya mahasiswa kita juga mengerti. Ada kalanya kita memang serius, ada kalanya kita juga memang bercanda. Jadi melibatkan mahasiswa untuk kontrak perkuliahan di sini menjadi pokok pentingnya juga, supaya mereka bisa dilatih bagaimana profesionalisme dalam bekerja ke depannya. Nah, berikutnya jurus kedua menurut pendapat gue ya teman-teman. Jadi menjadi dosen milenial kita juga diminta, ayo karakter yang terlalu kaku, terlalu formal harus kita pudarkan tuh. Artinya di sini adalah kita menjadi dosen yang humoris juga tuh. Harus ada sense of humornya ya. Jadi teman-teman dosen jangan juga kita pada akhirnya ya sangat kaku keadaan kelas. Artinya kaku di sini, wow, mulai dari awal pertemuan sampai akhir kita ceramah aja metodenya gitu ya. Nah, perlu disikapi bahwa dalam kondisi yang milenial seperti ini, mahasiswa tuh senang sama dosen yang humoris gitu loh. Nah, dosen humoris ini hampir sama lah kalau misalnya prinsip mendapatkan cewek gitu ya. Jadi kadang laki-laki yang humoris itu bisa mengalahkan laki-laki yang ganteng atau cakep tuh. Sama seperti dosen, gue pikir keadaan kelas akan jauh lebih hidup, akan jauh lebih memikat. Artinya mereka akan lebih terfokus pada kita ketika memang kita bisa memberikan humor-humor tuh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya seandainya gue nggak humoris tuh, gimana caranya gue bisa menyesuaikan? Gue pikir sekarang punya Google, punya YouTube, ada begitu banyak mungkin candaan-candaan yang bisa kita sesuaikan dengan karakter kita ya. Entah itu gombal lah, entah itu kita bisa dengan gesture lah. Jadi ada begitu banyak. Intinya adalah jangan sampai ketika kita berada di dalam kelas kita justru terfokus hanya kepada materi ya. Kita harus benar-benar bisa mengerti bahwa mereka butuh icebreaker, sehingga ketika memang mereka sudah keletihan mereka tetap bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Nah, baik teman-teman, berikutnya adalah dosen tuh menurut pendapat gue di zaman sekarang dia perlu mengetahui perkembangan-perkembangan dari mahasiswanya atau di luar sana, di luar kelasnya ya. Dan kalau dalam konteks mengetahui perkembangan mahasiswa bukan berarti kita harus kepo tuh. Kita bukan berarti harus stalking juga. Namun ketika kita mengetahui seperti apa perkembangan apa yang mereka lakukan di luar sana secara tidak sengaja, itu ketika kita bawa ke dalam kelas, ini bisa menjadi suatu sumbangsi yang positif tuh buat kitanya, itu jadi poin buat kitanya. Contohnya begini teman-teman, ketika misalnya kita nggak sengaja, kita memang udah berteman tuh di Instagram atau di media sosial lah ya, dan kita membaca dia punya status, misalnya dia berhasil dalam sebuah prestasi apa gitu. Nah, ketika tatap muka ketemu sama si mahasiswanya ada kelas, kita jangan sampai istilahnya menghilangkan kesempatan ini. Kita bisa memuji dia tuh ya. Oke, wah si siapa Rizal, selamat ya. Yang saya tahu tuh ternyata kamu baru menang kompetisi ini ya. Kok Bapak tahu gitu ya? Ya tahu lah ya. Saya kan juga ngikuti bagaimana teman-teman itu punya perkembangan di luar sana gitu loh ya. Jadi saya care banget lah sama teman-teman. Nah, ini teman-teman sangat-sangat disenangin sama mahasiswa milenial tuh. Artinya kita peduli, kita perhatian, tapi bukan berarti yang sifatnya negatif ya. Entah itu kita misalnya terlalu mencampuri urusan pacaran mereka, menurut gue nggak penting juga. Dan yang lainnya teman-teman, gue merasa bahwa kita perlu juga mengetahui perkembangan apa sih yang lagi ngehits saat ini ya. Jadi apa yang ngehits ini sebenarnya baik bukan hanya untuk kita. Kalau kita cinta atau kalau kita suka dengan politik, bukan berarti apa yang lagi nge-booming tentang politik sekarang kita bawa ke dalam kelas. No. Alangkah lebih bagusnya sesuatu yang lagi ngehits atau booming tentang yang disenangin mahasiswanya tuh. Ya kalau misalnya mereka senang dengan K-pop ya, bagaimana BTS yang mereka senangin rata-rata di kelas itu sedang lagi ada prestasi, wah luar biasa ya, BTS sekarang sedang kayak gini, iya pak, ini menjadi bagus. Artinya adalah membangun persamaan-persamaan, jangan membangun sesuatu yang berlawanan tuh ya. Walaupun kita nggak suka sama K-pop ya, kita perlulah mendalami, kan nggak ada ruginya juga ya, nggak menurunkan prestise kita tuh, nggak membuat kita jadi boyband juga kan. Namun di mata mahasiswa kita kan seolah-olah kita memang menjadi sahabatnya buat mereka tuh. Dan yang pastinya juga jangan lupa tentang misalnya ulang tahunnya ulta mereka ya. Ulta mereka kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya, membuat mereka seperti surprise, wah bapak ini juga mengikuti hari ini ulang tahun gitu ya. Atau pekerjaan mereka, gimana kamu udah dapat pekerjaan kemarin, kayaknya saya pernah tahu kamu lagi nyari-nyari pekerjaan. Nah itu menunjukkan kepedulian kita juga ya. Mantan sekolah lah kita bilang juga, ini juga penting. Kamu berasal dari mana? SMK kemana? Oke. Yang saya tahu di Batam ini
sekolah kamu itu SMK ini memang bagus ya, orang-orangnya pintar-pintar, kakak-kakak kelas kamu juga menunjukkan kualitas mereka tuh. Nah, jadi yang hal seperti ini teman-teman perlu kita peka dan perlu kita bawa ke dalam kelas untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Dengan cara seperti itu kita menjadi bagian dari mahasiswa milenial dengan menjadi dosen milenial. Nah, yang berikutnya teman-teman, menurut pendapat gue ini sering gue temukan saat ini ya. Ini sebenarnya harus benar-benar kita mengerti, yaitu adalah banyak dosen-dosen saat ini itu miskin yang namanya pujian. Ada begitu banyak dosen-dosen yang takut memuji mahasiswanya dengan alasan nanti mahasiswanya besar kepala ya. Mereka menjadi orang yang sombong. Menurut pendapat gue, kita harus membedakan apa itu pujian, apa itu sanjungan. Ya, jangan kita terperangkap dengan sanjungan. Sanjungan itu gue bisa katakan tidak jujur, artinya tidak berasal dari hati. Tapi kalau pujian, ayo kita harus benar-benar bisa memuji mereka. Contohnya saja untuk mahasiswa yang sudah melakukan hal dengan baik, ya, misalnya kita memberikan pertanyaan di kelas. Oke, silakan, apa menurut pendapat kamu definisi tata graha gitu ya? Ada mahasiswa yang kita minta, tolong dulu si Alif kamu tolong dulu jawab gitu ya. Alifnya sudah menjawab gitu, ya. Sering sekali ketika jawabannya mungkin kurang baik atau kurang benar, kita terkesan menjadi kayak tidak memberikan semacam ucapan apapun terhadap jawabannya. Bahkan kita mungkin terkadang bukan itu, ya, kita justru mengatakan sesuatu yang langsung memberikan image negatif terhadap jawabannya. Ya, salah kalau kamu berpikir seperti itu. Ini, kalau menurut pendapat gue, sekali lagi kita adalah pemimpin di kelas, dosen pemimpin kelas harusnya punya seni. Yaitu adalah tetap kita mengatakan thank you, misalnya thank you, pemikiran yang bagus Alif. Ada mungkin teman-teman yang lain mau mencoba melengkapin ya. Jadi teman-teman, kita harus yang namanya kaya akan pujian tapi tidak sanjungan ya. Jadi jangan juga pelit berterima kasih ketika misalnya kita tatap muka sama mahasiswa, tolong dulu hidupin AC-nya. Hanya hal sepele mungkin AC, kita berpikir bahwa itu nggak perlu diterima kasihin pun, ya memang udah tugas tanggung jawab mereka. Ketika kelas mau dimulai harus peka terhadap hal-hal yang seharusnya diperiksa mereka. Bisa seperti itu. No, kalau menurut pendapat gua, di zaman yang milenial kita harus sekali lagi memuji, berterima kasih. Terima kasih Alif udah menyalakan AC kita, karena dengan sifat kamu tadi barusan banyak teman-teman jadinya tidak kepanasan tuh, termasuk saya. Thank you ya Alif ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ada baiknya teman-teman kita lebih banyak untuk memberikan pujian, jadi tidak pelit pujian ya, karena bagaimanapun juga ada begitu banyak kita yang justru terdorong untuk menghakimin tuh ya. Kalau udah menghakimin, otomatis ini akan memberikan dampak yang negatif kepada mahasiswa kita. Jadi alangkah lebih bagusnya kita hindari sikap-sikap menghakimi, terlebih lagi juga diam, memberi sikap diam tanpa memberikan semacam respon kepada mahasiswa. Ini juga kurang baik ya. Kita harusnya menjadi dosen milenial dengan lebih lagi sering memuji mereka, tapi sekali lagi bukan sanjungan. Benar-benar yang kita lihat sesuatu hal yang perlu dipuji, kita berikan pujian. Karena bagaimanapun juga, semua manusia, tidak hanya mahasiswa milenial, semua orang sebenarnya butuh untuk diakui keberadaannya daripada dipojokin. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang senang dipojokin. Nah, berikutnya teman-teman, menurut pendapat gua, dosen milenial ini dituntut untuk bisa lebih akrab dengan mahasiswanya, karena sekali lagi kita butuh pendekatan yang memang pendekatan itu disenangin sama mahasiswa milenial. Salah satunya adalah teman-teman jangan juga jadi pelit. Artinya di sini adalah rajin memberi lah kalau gue bilang ya. Yang paling penting adalah ayo kita bisa kasih waktu ketika mereka butuh curhat. Biasanya mahasiswa, pengalaman gue ketika memang mereka sudah yakin bahwa kita ini dosen yang asik, dosen yang gaul, dosen yang memang benar-benar lentur terhadap setiap pendekatan, mereka akan mau curhat tuh. Nah, ketika memang mereka curhat, ayo kita beri waktu kita untuk mendengarkan mereka. Minimal tuh mendengarkan dulu. Jangan pernah terlalu terdorong untuk memecahkan masalah mereka, ya. Apalagi namanya mahasiswi, ya. Cewek itu lebih senang untuk didengarin, ya. Mereka tidak sebenarnya menuntut sebuah solusi ketika mereka curhat. Mereka hanya butuh sepasang telinga untuk mendengarkan. Namun sering sekali laki-laki terdorong untuk memecahkan masalah mereka. Nah, hampir sama juga dosen menurut pendapat gua. Di sini juga harus memberikan waktu ketika memang mahasiswanya membutuhkan untuk curhat, ya. Yang kedua juga mungkin untuk nongkrong, ya. Kalau gua pengalaman dengan mahasiswa yang laki-laki, mereka memang lebih senang tuh ngabisin, ayolah Pak,
sekali hangout Pak, ngobrol biar lebih enak, ngobrolin tentang bisnis kek, ngobrolin tentang apa aja lah. Yaudah, saya akan memberikan waktu ke mereka tuh, ya. Jadi ada banyak cara. Kalau memang nongkrong kita merasa bahwa mahasiswa kita di tempat-tempat yang high class gitu ya, dan kita dosen merasa nggak cocok nih dengan karakter gue pikir kita juga bisa menyesuaikan dan meminta mereka, ayolah nongkrong di tempat-tempat seperti ini aja. Ya, kejujuran kita untuk meminta di tempat-tempat yang biasa aja, ini akan justru lebih bagus, karena pada akhirnya mahasiswa kita mau menyesuaikan ke kita juga tuh. Nah, hal lain mungkin yang teman-teman juga perlu beri adalah, misalnya nih, kalau kita punya kesamaan hobi sama mahasiswa main futsal, nggak ada salahnya, ayo kita main bareng sama mahasiswa kita. Atau mahasiswa kita yang suka camping, hiking, ya kalau memang kita punya kesamaan hobi, habiskan waktu. Bagaimanapun juga, ya kita adalah makhluk sosial yang butuh interaksi. Jadi tidak perlu kita mengkategorikan bahwa kita dosen, lu mahasiswa, gue nggak boleh tuh main bareng sama lu. No, di zaman yang seperti sekarang, gue pikir hal kayak gitu harus kita hindari. Jadi apapun yang bisa kita berikan sama mahasiswa, menurut pendapat gue kita berikan. Karena memang namanya memberi, lu pasti akan lebih banyak menerima. When you give, you become richer. Nah teman-teman, jadi intinya kalau memang kita ingin menjadi dosen milenial, ketika kita harus berhadapan dengan mahasiswa milenial, yang paling penting adalah, key pointnya adalah bagaimana kita bisa membangun kesamaan dengan mereka. Ya, artinya di kelas kita harus mengerti nih, mahasiswa misalnya adalah orang-orang yang memang lebih kepada asik, kita harus bisa menjadi asik. Ya, kita tidak boleh menjadi pribadi yang idealis tuh. Artinya penting membangun kesamaan di sini dengan mahasiswa kita. Kalau memang kita ngerti mahasiswa kita rata-rata ya masih hidup dalam suasana pacaran, ya kita sedikit masukkan bumbu-bumbu pacaran gitu ya, candaan-candaan pacaran. Ini akan menjadi penting. Ini yang namanya membangun kesamaan. Tapi harus diingat, membangun kesamaan bukan berarti kita harus menjadi sama dengan mereka. Kalau mereka lebay, kalau mereka alay, bukan berarti kita juga harus menjadi lebay dan alay. Ya, kalau mereka banyak sisi childishnya, bukan berarti kita juga jadi childish. Membangun kesamaan di sini adalah kita harus mengerti cara menyampaikan materi supaya bisa gampang diterima dengan mereka, adalah kita harus bisa mengerti apa yang mereka sukai, dan kita akan bisa memasukkan apa yang mereka sukai itu dengan gaya mengajar kita. Contohnya adalah misalnya mereka sudah sangat-sangat terbiasa dengan gadget, jangan juga kita menghalangi mereka untuk menggunakan gadget. Kita justru bisa membuat permainan-permainan, games, quiz yang menggunakan gadget mereka, sehingga kebiasaan mereka menggunakan gadget itu semacam tidak kita haramkan di kelas kita, tapi justru kita bisa menjadikan itu media untuk menyampaikan pesan-pesan kita di kelas. Nah, gue pikir itu aja teman-teman pembahasan kita seputar bagaimana menjadi dosen milenial, artinya yang benar-benar dosen yang bisa berhadapan dengan mahasiswa milenial di era yang sudah milenial seperti sekarang ini. Semoga bisa bermanfaat banyak buat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Okay, subrek. Thank you very much and God bless you all. Ow!